Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini pertemuan pertama untuk mapel IPA biologi. Nah, untuk biologi sendiri di kelas 9 terdapat 5 bab yang harus kalian pelajari di kelas 9. Apa saja? Yaitu sistem reproduksi tumbuhan dan hewan, kemudian hereditas manusia, kemudian tanah dan kehidupan, kemudian bioteknologi dan produksi pangan, dan yang terakhir yaitu produk teknologi ramah lingkungan. Nah, pertemuan hari ini kita masuk di bab kedua, yaitu sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, di sini Miss menyampaikan subbab yaitu reproduksi pada tumbuhan. Minggu depan baru kita masuk ke subbab selanjutnya yaitu reproduksi hewan dan pemanfaatan perkembangbiakan pada tumbuhan maupun hewan. Sebelum masuk ke materi, Miss mengajak kalian semua untuk merenungi bahwasanya fenomena alam yang terjadi yang kita lihat sekarang, kemudian kita lihat tumbuhan bisa bergerak, kemudian hewan-hewan bisa melakukan aktivitas, itu semuanya karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Beragam makhluk hidup dengan berbagai variasi bentuk, ukuran, dan warna, serta tingkah laku mereka yang menyadarkan kita akan kebesaran Sang Pencipta alam semesta. Sedikit saja fenomena alam yang kita amati semestinya sudah cukup untuk menyadarkan kita bahwa hal itu terjadi karena adanya Sang Penguasa alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala kejadian dan menciptakan kehidupan ini dengan sistem yang sempurna tanpa cacat. Maka dari itu, mari kita sama-sama bersyukur, semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang Miss akan menjelaskan materi yang akan Miss sampaikan. Sebelum itu, masuk ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Apa yang harus kalian dapat setelah penjelasan ini? Yang pertama yaitu kalian harus dapat memahami perbedaan antara reproduksi pada tumbuhan generatif dan reproduksi pada tumbuhan vegetatif. Yang kedua, kalian harus dapat memahami jenis-jenis penyerbukan. Reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif adalah reproduksi yang melibatkan pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan vegetatif adalah reproduksi yang tidak melibatkan pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Itu pengertian dari generatif dan vegetatif. Kemudian, reproduksi tumbuhan secara generatif. Bunga adalah salah satu organ reproduksi pada tumbuhan. Proses pertemuan gamet jantan dan gamet betina disebut dengan penyerbukan. Pada bunga terdapat bagian-bagian, yaitu ada mahkota, kemudian kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Selanjutnya, penyerbukan. Tadi pengertian penyerbukan adalah bertemunya gamet jantan dan gamet betina. Penyerbukan berdasarkan asal bentuk sarinya itu terbagi menjadi autogami, geitonogami, allogami, dan hibridogami.
Yang pertama yaitu autogami. Autogami adalah penyerbukan yang berasal dari satu bunga. Jadi benang sari dan kepala putik di sana dalam satu bunga tersebut melakukan penyerbukan atau disebut dengan penyerbukan sendiri. Yang kedua, geitonogami. Geitonogami itu adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga maksudnya dia satu tumbuhan yang sejenis tetapi bunganya berbeda. Jadi dia bunga berbeda tapi tumbuhan sejenis. Mereka melakukan penyerbukan, itu namanya penyerbukan tetangga atau disebut dengan geitonogami. Kemudian yang ketiga yaitu allogami. Kemudian yang keempat yaitu hibridogami. Hibridogami adalah penyerbukan yang berbeda jenis tanaman sehingga bunganya juga pun berbeda. Nah, mereka melakukan penyerbukan itu disebut dengan penyerbukan hibridogami atau penyerbukan bastar. Nah, itu jenis penyerbukan. Ada 4 jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Penyerbukan berdasarkan vektor. Vektor itu artinya perantara. Nah, perantara untuk melakukan penyerbukan yang pertama yaitu angin. Jadi, tumbuhan bisa melakukan penyerbukan karena adanya angin. Jadi, benang sari tadi akan terbang menuju ke putik. Kemudian ada hidrogami, yaitu perantara air. Kemudian antropogami, perantara manusia. Kemudian zoidiogami, perantara hewan. Perantara hewan ini terbagi lagi, ada siput, serangga, kelelawar, kemudian burung. Nah, masing-masing memiliki namanya sendiri. Kalau siput, malakogami, serangga, entomogami, kelelawar, chiropterogami, kemudian burung yaitu ornitogami. Reproduksi tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Tadi maksudnya yaitu sama, artinya tidak bertemunya gamet jantan dan gamet betina. Individu baru biasanya berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Jadi dia muncul di bagian-bagian tubuh induknya. Contohnya sendiri yaitu pisang. Pisang menghasilkan tunas. Dia tanpa perlu adanya pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina, dia sudah bisa menghasilkan keturunan. Reproduksi vegetatif itu terbagi menjadi 2. Ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami contohnya yaitu perkembangbiakan menggunakan spora. Spora adalah sejenis alat persebaran biji yang digunakan oleh tumbuhan lumut, paku, dan jamur. Ini tumbuhan paku, lumut, kemudian jamur. Spora pada tumbuhan paku, kemudian spora pada jamur, kemudian spora pada lumut. Selanjutnya bertunas. Bertunas contohnya bambu, kemudian pisang. Ini contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan tunas. Tunas biasanya muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Pembentukan tunas
batang misalnya terjadi, cari contohnya yaitu bambu, kemudian pisang. Tunas adventif yang selanjutnya. Tunas adventif itu maksudnya tunas yang tumbuh di tempat selain batang. Bisa dari akar, bisa dari daun. Tunas dari akar contohnya yaitu sukun. Untuk gambar yang ditampilkan ini adalah tunas yang terdapat di daun. Contohnya cocor bebek. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan, sehingga bisa kita manfaatkan, kemudian bisa kita konsumsi. Contohnya umbi akar sendiri yaitu ada wortel, kemudian lobak, dan singkong. Untuk gambar yang ditampilkan ini adalah gambar wortel. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang adalah umbi atau batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Nah, itu umbi batang. Dan dia sama fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Kemudian pada permukaan umbi batang biasanya tumbuh tunas atau kuncup yang membentuk mata tunas. Contohnya kentang. Nah, ini dia ada kuncup yang membentuk tunas pada umbi batang. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis ini yang digambar contohnya seperti bawang. Jenis-jenis bawang ada bawang merah, ya, bawang bombay. Nah, ini termasuk umbi lapis. Umbi lapis yaitu batang yang tumbuh di bawah tanah, kemudian menggelembung dan berair. Dia berfungsi sama sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Dia memiliki tunas samping. Tuh ada tunas samping, nanti di akar itu muncul ya tunas lagi sampingnya. Nah, tunas samping ini akan menjadi individu baru yang memisahkan diri dari induknya. Contohnya bawang merah. Selanjutnya yaitu rizoma atau disebut dengan rimpang. Rimpang sesungguhnya adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah. Contohnya coba kita perhatikan ini, lengkuas. Jadi batang dan daunnya itu berada di dalam tanah. Kemudian dia bercabang-cabang dan tumbuh secara horizontal atau mendatar. Kemudian nanti muncul lagi tunas baru, sehingga terbentuklah individu baru. Selanjutnya yaitu geragi. Geragi, nah ini contohnya. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar. Batangnya tadi tumbuh mendatar di permukaan tanah. Kalau rizom, batang dan daunnya itu terdapat di dalam tanah, kemudian menjalar. Sedangkan geragi atau stolon, batangnya tumbuh di atas permukaan tanah secara mendatar. Kemudian tumbuhan baru muncul. Contohnya enceng gondok. Jadi tadi batang yang menjalar di permukaan tanah akan membentuk individu baru. Oke. Nah, itu tadi disampaikan tentang perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan. Untuk reproduksi tumbuhan vegetatif secara buatan, itu contohnya seperti cangkok, kemudian merunduk, kemudian menyambung, dan masih banyak lagi
contoh reproduksi buatan yang dilakukan oleh manusia untuk tumbuhan, sehingga nanti dia akan menghasilkan individu baru. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf jika ada salah-salah kata, kemudian ada perkataan yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Kemudian jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan dengan Miss. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.